Lapor tua gosip dibuat oleh orang iri hati dan disebarkan oleh orang yang bodoh dan dibenarkan oleh orang idiot. Semakin menyala akan semakin banyak penyusup yang ingin mengadu domba. Dan ingat, mungkin dia bangga mendapatkan kartu as yang ada di genggamannya, tapi dia lupa siapa pemilik kartu jokernya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, hari ini kita akan membahas si Abraham Semut ya guys ya, yang dimana katanya dia bilang tidak pernah ada surat panggilan dari Polda Metro Jaya guys. Padahal kita tahu sendiri kan guys, dari Polda Metro Jaya itu sudah memanggil si Abraham Semut guys, si Abraham anjing itu guys ya. Tapi dia sekarang bilang katanya tidak ada yang namanya surat panggilan kayak suara guys ya. Yakin gak ya wong ya? Dulu paling gedeg saya pernah mendengar dia orang pernah bilang katanya adili Jokowi. Terus yang kedua dia meminta katanya Pak Jokowi kita teman tai ngasu apa ya guys ya, ini ya. Ini nggak bisa dibiarin orang-orang kayak gini guys. Ini harus benar-benar dibina ya guys ya. Dibinasakan itu ya guys. Yakin subatnya ngomong gitu. Nih ya. Sebelum kita bahas ini ya guys ya, ini hari ini kan kita akan melihat sosok seorang Roy Panci, Tipeng, Tifa ya guys ya, dan juga Egy Durjana yang akan melakukan pemeriksaan. Di mana? Yang pastinya di Polda Metro Jaya. Terus guys, ini berita terbaru lagi ya guys ya. Rizal Fadila guys, ini ya guys ya, saya dari semalam nungguin nggak nongol guys sampai sekarang guys. Waduh, 24 jam. Ini 24 jam ini belum keluar guys. Aduh, jangan-jangan langsung pakai kostum baru ini. Aduh. Dan juga yang kemarin Kurnia kan juga nggak keluar guys ya, ternyata lewat pintu belakang guys. Wah, ini ya guys ya. Aduh, ini mulai makin kecut muka-muka para pembenci Pak Jokowi ya guys. Sudah, pokoknya kalau judulnya permainan selesai guys, permainan selesai ini guys ya. Kita bahas lagi si Abraham Semut tai ngasu ini ya guys ya. Nih, kita biar nggak gagal paham, simak dulu guys ini ya pernyataan si Abraham Semut guys. Mantan Ketua KPK Abraham Samad heran dirinya ikut terseret kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Sebelumnya Abraham Samad disebut mangkir dalam panggilan pemeriksaan polisi soal ijazah Jokowi. Abraham Samad mengatakan dirinya tidak pernah menerima surat panggilan resmi dari kepolisian. Kan guys, bilang apa guys? Tidak ada surat panggilan resmi guys ya. Terus yang kedua katanya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Ataupun bisa diartikan saya tidak ada urusan dengan Pak Jokowi. Woi, nyetek. Kamu itu di barisan para sakit hati yang terus bisa diartikan membuat konten bersama itu guys, si Tipeng, Roy Panci, ya sama saja itu. Nah terus kemarin kamu mangkir, bilang katanya ini nggak ada surat panggilan guys. Ini gue kudu ini pelintang dase guys, yakin ya. Terusin. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ada kaitan apapun dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sampai detik ini, saya belum pernah menerima undangan
dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Ini guys ya, bilang apa guys? Ini dari raut-rautnya ya guys ya, itu terlihat jelas kepanikan, kecemasan ya guys ya. Tapi saya tidak ada rasa kasihan sama sekali guys kepada si Abraham Semud ini guys ya. Karena dia sudah benar-benar menghina, menganggap remeh, menganggap rendah seorang Pak Jokowi. Yang dimana dulu si Abraham Semud ini guys ya pernah dimuliakan ataupun diangkat menjadi ketua KPK ya guys ya. Oleh siapa? Ya oleh Pak Jokowi. Apa balasannya sekarang? Itu ya guys ya. Makanya saya itu benar-benar super gedeg gitu. Bukannya berterima kasih, malah bisa diartikan membantu agar permasalahan ijazah ini terus berkembang kan guys. Kan tolol guys kalau seperti ini. Nih ketek ya. Nih lihat nih. Nih lihat ya, kamu bilang apa masalah ke Pak Jokowi? Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan? Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Katanya apa guys? Biasa saja, nggak usah takut, nggak bisa tidur. Lah kowe ming mangkir ming disu. Ini malah dari guyu guys. Ini guys ya, si Semut guys ini bilang apa guys? Nggak usah takut guys, nggak usah takut, nggak datang ya guys ya. Aduh. Walah mut nih. Kalau memang Anda nggak takut, tidak datang lah, ngapain sih? Pada mangkir-mangkir kayak gitu. Bilangnya katanya nggak ada surat resmi. Ada surat resmi, semua stasiun TV menyiarkan. Bilangnya apa guys? Nggak ada surat guys. Oke, Mut, nanti tuh ada Bapak polisi dari Polda Metro Jaya yang akan siap memanggil Anda kembali. Karena kemarin mangkir. Kalau Anda sekarang mangkir lagi, ya wis lah, modar wis sekalian modar benang penjara ya guys ya. Wis jelas itu. Dan saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini itu berarti kita sudah sepakat semua ya bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Oh no. Akan melawan kezaliman sing jalim gue kowe. Ini kalau yakin para keplak yakin suat kau yakin. Kemut lihat nih. Dengerin nih, kalau memang Bareskrim Polda Metro Jaya tidak pernah memanggil Anda, nih dengerin. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak pada Senin 12 Mei mengatakan, kedua saksi tidak datang pada pemeriksaan pertama. Seharusnya Abraham Samad dan Michael Sinaga dipanggil pada Jumat 9 Mei lalu. Menurut Ronald, penyidik akan melakukan pemanggilan ulang sesuai prosedur yang berlaku. Gue semut, ketek. Tuh. Anjir. Tuh lihat tuh di Tribun Kaltim tuh. Bukan hanya di Tribun Kaltim, semuanya, Metro TV dan lain sebagainya, itu menyiarkan acaranya sama, narasinya juga sama, isinya sama guys. Yang dimana Abraham Semud akan dipanggil kembali. Kemarin mangkir hari Jumat, bilangnya nggak ada surat resmi guys.
Walah, orang usah ngeles lah, orang usah ngeles ya guys ya. Percuma guys. Rungok nama nih, rungok ya. Kapan kamu dipanggil lagi itu kapan loh? Dengerin, biar kamu itu nggak banyak bacot. Penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan pemeriksaan pekan ini. Tapi pihaknya masih belum bisa memastikan kapan pemeriksaan kedua saksi akan dilaksanakan. Sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 8 Mei. 3 orang tersebut dari tim pembela ulama dan aktivis yang Bukan tim pembela ulama dan aktivis guys, bukan, salah, itu salah. Ini ya Tribun Kaltim salah penyebutan guys. Yang benar itu adalah tempat pemakaman umat Abah guys, itu yang benar ya. hadir adalah Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Kurnia. Satu saksi terlapor, yakni Rizal Fadilah, tidak dapat hadir karena mengalami kecelakaan di Bandung. Amin. Ini yang kemarin kecelakaan guys ini ya. Alhamdulillah guys, nggak apa-apa motornya ya guys. Dan hari ini, kan kemarin itu dipanggil jam 10 guys. Sekarang jam berapa guys ini ya? Belum nongol juga guys. Ini mood temen nih. Semut jemputan. Ini mood ya. Nih temen ente tuh Rizal Fadilah sekarang belum nongol. Ya saya tahu Anda sudah pasti, oh ya pasti nanti ini memakai baju oranye kayak gitu, makanya kamu bicara seperti itu. Nih ya, besok kamu dipanggil ya Mut, dengerin Mut, kamu dipanggil, datang klarifikasi di situ. Soalnya banyak sekali video-video tentang ente yang selalu menyerang Pak D Jokowi. Itu sama saja mencemarkan nama baik itu guys ini. Juru bicara TPUA, Rahmat Himrani, mengatakan para saksi juga membawa sejumlah bukti-bukti dan diberikan kepada penyidik. Sebelumnya Abraham Samad meminta agar Jokowi tidak melanjutkan laporan terkait tudingan ijazah palsu. Menurut Abraham, jika Jokowi masih melanjutkan laporan, dia berharap aparat penegak hukum dapat memahami bahwa laporan ini tidak berdasar. Tidak berdasar gimana ya guys ya, sudah menghina sehina-hinanya ya guys, sudah merendahkan serendah-rendahnya. Oh, minta dicabut katanya guys. Enggak, orang sudi lanjut nabe Pak Jokowi lah. Wis, sekarang Anda nggak usah mengungkit masa lalu. Sekarang ya apa yang ada di depan Anda itu besok datang klarifikasi di Polda Metro Jaya. Dan kami rakyat Indonesia ini ya, khususnya pecinta Pak D Jokowi, mendoakan kamu, khususnya kepada Abraham Semut ya guys ya, apa Abraham Jembut guys. Ini ya, supaya berganti kostum, memakai baju Shopee guys. Amin guys, surah amin. Amin. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menuturkan pihaknya melaporkan sejumlah pasal terkait tudingan ijazah palsu. Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada para penyidik perihal barang-barang bukti hingga peristiwa-peristiwanya berupa pencemaran nama baik. Sebanyak puluhan video sudah diserahkan ke penyidik untuk diselidiki lebih lanjut. Kemudian dari pihak Jokowi pun ada sekitar 5 orang yang dilaporkan. Mereka berinisial RS, ES, T, dan K. Guys, ada videonya juga guys. Mantap Pak D Jokowi, ini paket komplit ya guys ya, paket komplit guys ini ya. Apakah akan masuk? Masuk ini guys. Soalnya apa? Banyak sekali narasi-narasi ya yang bisa diartikan menyerang Pak D Jokowi guys. Jadi ya pasti itu nanti bunyinya ya guys ya, pencemaran nama baik gitu guys. Yes.
Nih, mood, semut, ke. Nih, dengerin mood, nih, dengerin. Mood, semut, ke. Dengerin ini ya. Pakai loudspeaker, mbok nanti tidak ada undangan resmi tih. Kamu udah dengar video ini ya guys ya. Tuh, lihat. Matanya mendelik, kupingnya dicembreng. Dipanggil, ya, inisial M dan S. Tapi konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Belum hadir dan tidak ada konfirmasi guys. Katanya tidak ada surat pemanggilan resmi. Sing goblok wis apa guys? Ya, ada 2. Itu yang terakhir hari Jumat. Update-nya. Itu rencananya kapan Pak pemeriksaan? Jumat kemarin. Tuh, Jumat kemarin. 2 kan inisial MS dan AS ya, belum hadir. Kalau AS belum hadir dan belum ada konfirmasi, namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Oke, itu ya. Pak, rencana selanjutnya Pak akan diperiksa siapa lagi kalau dari Polda? Nah, kapan dipanggil? Saya tanya dulu Mbak. Saya bukan penyidiknya. Ya. Kalau penjadwalan ulang belum ada ya Pak? Hah? Penjadwalan ulang belum ada juga? Biasanya kan kalau dia tidak datang pas saat panggilan pertama, biasa dikasih waktu 3 hari sampai 6 hari. Kalau enggak juga baru panggilan kedua 1 minggu itu. Jadi panggilan keduanya pekan ini kan? Iya. 3 hari guys, 3 hari ya guys ya. Ya berarti benar hari Jumat. Jumat berarti Kamis. Terus Jumat Kamis guys. Jumat ya guys ya, Sabtu, Minggu, Senin. Nah ini Selasa ya, mungkin ya Rabu ya guys ya. Tumut nih, berarti kan kemarin Jumat ya, Sabtu, Minggu nggak diambil ya guys ya. Senin tanggal merah, Selasa tanggal merah. Wah, jangan-jangan ini sekarang juga dipanggil ya guys. Soalnya apa? Senin Selasa kan libur guys. Ya, Senin Selasa itu libur ya, otomatis ya Polda Metro Jaya mungkin libur. Kalau iya ya berarti sekarang berbarengan dengan yang namanya Roy Panci, Tipeng, Egy Sujana, dan juga kalau iya mau dipanggil hari ini ya si Abraham Semud itu guys. Berarti nanti saat masuk ya saya doakan ya guys ya, seperti Rizal Fadilah yang nggak keluar nanti dikala keluar sudah memakai kostum baru guys. Ini kan Roy Panci udah dibuatin kostumnya guys. Saya yakin ya, itu banyak sekali rakyat Indonesia yang mendoakan. Walaupun guys ya, saya melihat X itu ya guys ya, ada si dokter tipu-tipu itu guys, Wagino itu banyak sekali komentar katanya jutaan rakyat Indonesia itu mendukung. Walah, dakem. Saya lihat akunnya ya yang mendukung si Tipeng, saya lihat guys, diklik satu persatu kayak gitu. Akun fake guys, jadi bukan akun fake itu kayak itu guys, akun buatan sendiri, bot kayak gitu ya, yang tidak ada isinya, profilnya nggak ada, kosong lah itunya. Ya bisa diartikan ya buat sendiri kayak gitu ya. Jawab sendiri seperti itu guys. Katanya itu jutaan yang mendukung. Jangan biar judulnya ya guys ya, jangan biarkan kami sendirian. Saya berdoa ya Allah, semoga Tipeng, Panci, Durjana, dan Abraham Semud hari ini berganti kostum menjadi warna oranye. Amin. Ya, Gusti Allah ya, doa kamu saya kabulkan.
Gimana menurut kalian guys ini ya pernyataan dari Abraham Semut ini guys, yakin ya hanya jadi ketemu kesuh kayak gitu jadi guyu sih ke guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Kami cerita yang jujur dan terang, untuk persatuan suara kami berdentang. Tak terhasut provokasi gelap, kami bawa cahaya bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda pilihan, bukan permusuhan, kita bersaudara satu tujuan. Merdeka dari kebencian, dalam layar kecil kita besarkan harapan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, langkah kita satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya, menuju Indonesia emas selamanya. Bersama Jokowi.